Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua yang saya hormati, teman-teman anggota Dewan yang hadir fisik di ruang komisi dan yang ada di ruang virtual, Pak Menteri, Bu Wamen, serta jajaran. Setelah reses terakhir kita ketemu bulan Mei ya, dalam rapat kerja. Saya mengapresiasi penjelasan dan juga paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri, Bu Wamen, dan juga tim, terutama bagaimana sektor pariwisata, ekonomi kreatif ini bangkit dari keterpurukan dan juga tersungkur selama 3 bulan terakhir ini. Kalau ditinju itu namanya technical knocked out, TKO. Ya kan, jadi udah nggak usah dihitung lagi sampai 10. Gitu ya. Nah, jadi ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena saya monitor Danau Toba, saya monitor Bali dengan Pak Koster yang ada di sana, dan juga banyak bupati dari PD Perjuangan, wali kota di Bali menyampaikan hal tersebut. Kita bicara bukan bicara penghasilannya berkurang berapa persen, tapi langsung ngomong nol, seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi. Saya hanya mau menggarisbawahi Pak Menteri dan Bu Wamen terkait dengan pelaku-pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Saya kok melihat dalam paparan Pak Menteri ini tidak menjelaskan tentang kondisi manusianya dan keluarganya. Kami ini adalah 48 anggota DPR yang punya konstituen. Kami dipilih langsung oleh rakyat, mereka banyak dari pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Sehingga kalau kita lihat pertemuan kita bulan April, bulan Mei, banyak sekali pernyataan dari anggota Dewan. Kalau kita buka rekaman laporan singkat dari hasil rapat kita, yang meminta Pak Menteri dan Bu Wamen untuk memberikan atensi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahkan kami mendukung waktu itu penambahan anggaran dan lain sebagainya, tapi dengan catatan. Ya, waktu itu ada perhatian terhadap pelaku. Karena kami tahu, kami yang ada di Dapil, kami yang punya konstituen, bahwa mereka adalah orang yang punya keluarga yang mendadak dalam sekejap penghasilannya langsung nol. Berbeda dengan kita yang ada di ruangan ini. Jadi paparan yang bagus ini menurut saya tadi agak kurang sentuhan humannya, kemanusiaannya. Ya, karena kalau kita bicara terkapar, kita bicara TKO, itu ada manusia di situ yang terkapar, ada manusia yang tidak bisa bangkit, ada manusia yang tidak bisa makan dan tidak mendapatkan penghasilan. Saya berharap tadinya Pak Menteri, Bu Wamen dan jajaran ya menceritakan dulu kondisi 3 bulan terakhir seperti apa, bagaimana keluarga-keluarga yang dulu menjadi garda terdepan pemasok APBN kita. Itu bagian ucapan terima kasih kita kepada mereka harusnya. Pak Menteri, Bu Wamen melaporkan kepada DPR bahwa kami sudah memperhatikan mereka. Di dapilnya Pak Sofiantan, kondisinya begini, yang sudah kami bantu begini. Di tempatnya Bu Esti, kondisinya seperti ini, yang sudah kita support adalah ini segala macam. Kalau Jakarta Timur nggak banyak lah, ya, karena pariwisatanya nggak banyak, ekonomi kreatif yang banyak. Tapi harapan saya, kita memanusiakan mereka-mereka ini. Ya, karena bersama dengan mereka juga, Pak Menteri dan Bu Wamen akan membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, betul kan? Harus menggunakan mereka. Pertanyaannya, apakah mereka fit seperti kita? Apakah suplai vitaminnya nyampe? Jangan-jangan vitamin C-nya bukan 1000 mg. Begitu ya kan, harus 1000 kan, 500 saya sekarang udah nggak cocok lagi, apalagi 350. Apakah suplai vitamin mereka bagus? Apakah makanan mereka cocok? Bagaimana kondisi keluarga mereka? Mana mungkin Pak Menteri, Wamen dan kita semua membangkitkan ekonomi kreatif dan juga pariwisata, tapi kondisi para pelakunya di lapangan itu tidak dalam kondisi yang fit seperti kita yang ada hadir di sini dan yang ada di virtual. Jadi Pak Menteri dan Bu Wamen serta jajaran
saya tidak mau panjang lebar membahas tentang apa yang ada di materi ini karena saya adalah orang politik yang punya konstituen. Kaitannya juga langsung ke rakyat. Gitu ya. Saya tahu paparan ini berdampak buat masyarakat, tapi saya ingin tahu dulu kondisi dari mereka dari Sabang sampai Merauke, terutama yang ada di destinasi wisata prioritas, yang selama ini tenaganya kita peras untuk mendapatkan pemasukan negara, itu bagaimana nasibnya? Bagaimana anak-anak sekolah mereka? atau tidak? Bagaimana kondisi keuangan mereka? Jadi saya berharap ada laporan tambahan, ada penjelasan tambahan dari jajaran Kemenparekraf untuk menjelaskan tentang manusianya seperti apa dan alokasinya sudah berapa banyak kepada mereka dan tepat sasaran atau tidak. Saya rasa itu Pak Ketua, Kang Dede yang saat ini memimpin. Selanjutnya saya persilahkan, saya kembalikan dulu ke Kang Dede sebagai pimpinan. Mbak Esti sepertinya sudah siap-siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Baik. Terima kasih.